Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin memberikan diskusi terkait dengan urusan pangan dari masa ke masa dan kebijakan ketahanan pangan. Sebelum itu yang kami hormati Bapak Panji Kusuma Prasetyanjo selaku dosen mata kuliah Ekonomi Kelembagaan. Belum kami mempresentasikan hasil atau akan mendiskusikannya, kami izin memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya selaku ketua sebagai moderator Iqbal Kurniawan dengan NPM 20101011 Yang kedua ada Vinca Yunitia dengan NPM 2010101106. Yang ketiga ada Anastasia Dia Prahastiwi dengan NPM 2010101151. Yang keempat ada Kristina Budi Setiani 2010101062. Yang terakhir ada Farah Aini Fitri dengan NPM 2010101074. Sebelum kita untuk diskusi, saya selaku moderator akan memberikan sebuah pengantar maupun sebuah materi yang nantinya untuk teman-teman bisa didiskusikan, diberikan tanggapan maupun pendapat dari teman-teman sekalian, yaitu mengenai materi urusan kelembagaan urusan pangan dari masa ke masa dan kebijakan ketahanan pangan. Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup, dan karenanya kecukupan pangan bagi setiap orang setiap waktu merupakan hak asasi yang layak dipenuhi. Karenanya kecukupan pangan bagi setiap orang merupakan hak yang mendasar. Setelah itu, berdasarkan kenyataan tersebut, masalah pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk setiap saat di suatu wilayah menjadi sasaran utama kebijakan pangan bagi pemerintah suatu negara, kelembagaan pangan masyarakat. Lalu untuk pengertian dari kelembagaan pangan masyarakat adalah organisasi atau norma penyelenggaraan pangan yang berlaku di masyarakat. Lalu langsung saja kita ke materi. Ini ketahanan pangan itu diamatkan dalam UU Pangan tahun 1996 yang ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2001. Lalu langsung saja ke materi mengenai kelembagaan urusan pangan dari masa ke masa. Kita mulai dari masa Insinyur Soekarno, di mana di situ di Insinyur Soekarno kita tahu bahwa kelembagaan di situ yang pertama kali dibentuk adanya kelembagaan Jawatan Pengawasan Makanan Rakyat yang pertama kali, lalu mengalami perubahan sampai dengan di sebelum Pak Soekarno sudah selesai menjabat sebagai presiden itu terakhir ada Komando Logistik Nasional. Nah, di situ juga perannya sebagai menstabilkan harga maupun menstabilkan kebutuhan pangan tersebut. Lalu kita pindah ke zamannya Bapak Presiden Soeharto, yaitu adanya namanya yaitu Bulog, yaitu Badan Urusan Logistik, di mana di situ tercantum pada keputusan Presiden nomor 114/U garing Kep garing 5 garing 1967, yaitu mengenai Bulog. Tugas pokoknya itu mengamankan penyediaan pangan dalam rangka menegakkan eksistensi pemerintahan baru. Nah, di kebijakan strateginya di Bapak Soeharto ini, yaitu sarana penunjang seperti pupuk diamankan dengan membangun pabrik-pabrik pupuk. Para petani dimodali dengan kemudahan memperoleh kredit bank, pemasaran hasil panen mereka dijamin dengan kebijakan harga dasar dan pengadaan pangan.
Pemerintah juga memperkenalkan manajemen usaha tani dimulai dari Panca Usaha Tani, Bima Operasi Khusus, dan intensifikasi khusus yang terbukti mampu meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Nah, sehingga di sini di zaman Bapak Soeharto ini fokusnya ya asli bukan hanya dengan beras, namun dengan pertanian-pertanian lain seperti dengan pupuk dan lain sebagainya. Lalu kita alih ke zamannya Bapak ini yang presiden kita yang ketiga, yaitu Presiden Habibie, yaitu masih sama, masih menggunakan bulog, yaitu tugas pokoknya itu menstabilkan harga beras. Harga beras, jadi kayak fokusnya lebih ke fokus lagi, yaitu dengan menstabilkan harga beras. Lalu lanjut ke Presiden Abdurrahman Wahid, yaitu sama, namanya masih bulog, namun tugas pemenangnya itu manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi, pengendalian harga, HPP. Yang kedua, mengelola usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku, yaitu menurut Kepres nomor 29 tahun 2000. Lalu ke zamannya Ibu Megawati Soekarno Putri, yaitu bulog. Tugas utamanya itu permintaan kemenangan antara lain perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan, persediaan, dan distribusi beras, serta pengendalian harga beras, perumusan norma dan pengadaan, pengelolaan, dan distribusi beras. Masih sama, yaitu mengendalikan HPP dan mengelola usaha jasa logistik. Nah, di situ juga di zamannya dari Pak Abdurrahman Wahid dan Bu Megawati itu masih sama juga, dalam artian bulog ini masih belum, katanya masih disuruh untuk menstabilkan harga bahan pokok itu, tapi masih saja itu masih masih kayak belum bisa untuk menstabilkan harga pokok tersebut. Lalu lanjut ke 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 zamannya Bapak SBY. Bapak SBY itu sama, yaitu dengan bulog, di mana bulog tersebut juga sama tugasnya untuk menstabilkan harga dan lain sebagainya, harga terutama dengan beras itu. Jadi lebih fokusnya ke beras. Lalu ke Bapak Presiden Jokowi di zamannya itu bulog itu menjadi suatu badan di mana dia itu disuruh untuk menstabilkan harga dan lain sebagainya, tapi di itu kok masih belum bisa mensinkronkan atau menstabilkan harga. Karena apa? Karena pada dasarnya itu untuk bulog dan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan itu masih saja belum satu tujuan, atau ketentuan pusatnya belum di bulog, tapi masih ada di Menteri Pertanian dan Perdagangan lain sebagainya. Itu untuk materi yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa saya kembalikan ke teman-teman untuk bisa didiskusikan, maupun saya ingin mendengar dari pendapat teman-teman terkait dengan materi yang saya sampaikan. Mungkin bisa salah satu bisa menyampaikan, silahkan. Oke, izin. Ya, silahkan. Kelembagaan urusan pangan itu secara khusus menurut saya urusin pangan dalam hal produksi maupun lembaga yang mengatur jalur distribusi hingga sampai kepada konsumen. Lembaga-lembaga tersebut misalnya Bulog atau Badan Urusan Logistik. Selama Orde Baru, lembaga Bulog ini tuh relatif berhasil dalam menstabilkan harga pangan pokok, walaupun Bulog tidak berbentuk badan usaha. Bulog terus tuh berupaya menstabilkan harga pangan pokok, tetapi masih aja tidak mampu menurunkan dan menstabilkan harga pangan pokok di luar beras. Pemerintah tuh menetapkan lembaga urusan pangan seperti Bulog ini, tapi itu masih aja belum terkoordinasi. Salah satu dampaknya itu menjadi mahalnya harga sebagian besar komoditas pangan pokok di masyarakat. Kelembagaan urusan pangan ini tuh berpengaruh terhadap kebijakan ketahanan pangan. Di Indonesia sendiri masih dikatakan belum bisa mencapai ketahanan pangan. Hal tersebut terjadi karena beberapa hal, diantaranya adalah
tantangan-tantangan produksi pertanian, seperti perubahan iklim cuaca, infrastruktur irigasi yang belum memadai, dan lain sebagainya. Perubahan status, tugas, sama wewenang lembaga pangan yang sering terjadi sejak kemerdekaan sampai saat ini yang merupakan salah satu penyebab utama upaya ketahanan pangan di Indonesia masih sering dibilang tidak tercapai. Namun pada tahun 2016 itu Indonesia pernah mengalami kenaikan ketahanan pangan yang signifikan. Ketahanan pangan di Indonesia itu berbeda di setiap daerah tuh karena sumber daya alam, daya dukung lahan, sama SDM-nya. Masa pemerintahan Presiden Soeharto itu merupakan momen penting di sektor pangan di tanah air, yakni karena lahirnya UU nomor 7 tahun 96 tentang pangan. Nah, sebelum krisis moneter terjadi Mei tahun 1998, masyarakat tuh merasa tenang-tenang aja karena stabilnya harga kebutuhan pokok di pasar. Keberhasilan Bulog ini di era Orde Baru tersebut tidak lepas dari tata kelola dan manajemen dari institusi Bulog. Bulog itu awalnya punya peran sebagai badan penyangga bahan pokok dan penitik berat stabilitas harga pangan, namun sekarang malah berubah jadi hampir semuanya itu tujuannya pada orientasi profit atau mencari keuntungan semata. Walaupun Bulog itu sudah merupakan badan usaha milik negara berbentuk perusahaan umum. Nah, upaya yang harus dilakukan Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan tuh kayak penyediaan pupuk bersubsidi, pengembangan infrastruktur irigasi, penyediaan bibit, dan lain sebagainya. Jadi kebijakan harga untuk komoditas pangan itu penting untuk menjamin ketersediaan dan menjaga stabilitas harga di pasar. Pertahanan pangan itu juga sangat penting karena mendukung pertahanan keamanan, bukan hanya sebagai komoditi ekonomi pangan. Pangan merupakan komoditi yang memiliki fungsi sosial dan politik. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pendapatnya dari Vinca. Itu tadi pendapatnya. Mungkin ada yang lain ingin berpendapat, silahkan. Baik, saya izin berpendapat, Mas Iqbal. Ya, silahkan. Menurut pendapat saya, persoalan ketahanan pangan sangat-sangat berpengaruh terhadap keadaan suatu negara. Lembaga yang mengelola hal tersebut itu namanya kan Bulog ya, Badan Urusan Logistik. Kelembagaan di bidang pangan yang dipegang oleh Bulog ini akan lebih baik diberikan kewenangan untuk menyetabilkan harga bahan pokok di luar beras, terutama sebelum dan sesudah perayaan acara keagamaan. Karena tidak dapat dipungkiri setelah krisis moneter 1998, peranan Bulog menjadi berkurang. Walaupun saat ini Bulog menjadi bahan usaha milik negara, namun upaya yang dihasilkan tidak maksimal karena kurangnya koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Hal ini berpengaruh terhadap ketahanan pangan negara. Dapat dilihat dari keberhasilan Bulog pada masa Orde Baru tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, serta tugas dan tanggung jawab terhubung langsung dengan Presiden membuat Bulog mampu menyetabilkan harga dengan lebih baik. Maka Bulog perlu adanya perubahan yang cukup signifikan, revitalisasi serta kewenangan yang lebih untuk menjaga ketahanan pangan, terutama untuk stabilitas harga pangan itu sendiri. Selain Bulog, ketahanan pangan juga didukung oleh petani yang mana Indonesia perlu belajar dari Thailand, yang dapat memberikan keuntungan lebih kepada para petani serta menjual komoditas dengan harga yang terjangkau kepada rakyat. Perkembangan sarana dan prasarana seperti dengan dikembangkannya SDM petani serta teknologi yang mendukung kegiatan pertanian dapat meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. Seperti itu pendapat saya, Mas Iqbal. Baik, terima kasih pendapatnya dari Dea. Ada lagi? Silahkan. Izin memberikan pendapat. Ya, silahkan Mbak Tina.
pendapat saya tentang kelembagaan urusan pangan dari masa ke masa dan kebijakan ketahanan pangan, yaitu adanya peran Bulog dalam mengatasi ketahanan pangan nasional, di mana menurut saya peran Bulog dalam kehidupan nyata belum berjalan dengan optimal karena tidak banyak orang itu tahu tentang Bulog, apa itu Bulog, dan di mana peran Bulog sendiri adalah penyedia bahan pangan dengan harga yang bisa dikatakan murah atau terjangkau. Nyatanya juga kesediaan bahan pangan di Bulog kadang kosong dan stoknya tuh tidak ada. Dan juga menurut saya peran Bulog sebagai kestabilan harga itu belum ada. Sebenarnya peran Bulog sangat membantu dalam mengatasi ketahanan pangan itu sendiri jika dikelola dengan baik dan optimal. Dengan sudah terbukti juga keberhasilan Bulog di era Orde Baru yang tidak lepas dari kata kelola dan manajemen institusi Bulog. Dan juga di Indonesia selalu kekurangan beras karena konsumsi yang meningkat, sehingga Indonesia tidak bisa mencukupinya. Sehingga Indonesia sendiri harus impor beras dari Vietnam maupun Thailand, di mana negara tersebut dapat menghasilkan beras dalam jumlah yang banyak. Karena negara tersebut sudah menggunakan kemajuan teknologi, sedangkan Indonesia sendiri belum menggunakan kemajuan teknologi tersebut. Jadi menurut saya sebaiknya Indonesia mencontoh negara-negara tersebut dengan melakukan pengembangan sistem menggunakan kemajuan teknologi. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pendapatnya, Tina. Untuk terkait dengan pendapatnya itu, silahkan ada lagi pendapat. Saya Faraini Fitri izin memberikan pendapat mengenai tema pada sore hari ini. Silahkan. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Juli Panglima Saragi pada tahun 2016 dengan judul Kelembagaan Urusan Pangan dari Masa ke Masa dan Kebijakan Ketahanan Pangan, diketahui bahwa sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno hingga saat ini, Lembaga Urusan Pangan adalah Badan Urusan Logistik atau Bulog. Namun, tugas dan kewenangan dari Bulog itu sendiri sebagai kelembagaan urusan pangan selalu berubah-ubah sebagai akibat dari perubahan rezim. Kelembagaan pangan pada masa pemerintahan Pak Soeharto diketahui dikembangkan pula institusi-institusi yang mendukung pertanian, mulai dari koperasi yang melayani kebutuhan pokok petani dan urusan agribisnisnya, Bulog yang menampung hasil dari petani, institusi penelitian seperti BPTP yang berkembang untuk menghasilkan inovasi untuk pengembangan pertanian, dan salah satu produk yang cukup terkenal adalah varietas unggul tahan wareng atau VUTW, hingga berbagai bentuk kerjasama antar lembaga yang terkait penyediaan sarana-prasarana yang mendukung pertanian seperti irigasi dan pembangunan pabrik pupuk. Terlihat bahwa kelembagaan urusan pangan pada era Presiden Soeharto berkaitan atau membentuk suatu sinergi dengan badan atau lembaga lain untuk menunjang tugas Bulog. Sinergitas inilah yang membuat kestabilan harga pokok, terutama beras di masa itu. Nah, pada masa sekarang, sinergi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan juga merupakan penguatan kelembagaan Bulog itu sendiri yang telah didukung oleh 3 regulasi baru, yaitu UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun sinergitas antar lembaga inilah yang harus tetap terjaga dan ditingkatkan koordinasinya agar masalah pemenuhan kebutuhan pangan di setiap wilayah dapat dipenuhi serta kestabilan harga tetap terjaga. Demikian pendapat saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari Farah dan juga teman-teman sekalian. Mungkin untuk diskusi kali ini kita bisa memberikan saya sebagai moderator bisa menangkap atau memberikan nantinya ini kesimpulan terkait dengan diskusi dan pendapat dari teman-teman sekalian. Langsung saja saya berikan kesimpulan saja terkait dengan
diskusi kita kali ini mengenai kelembagaan pangan dari masa ke masa dan kebijakannya. Nah, kesimpulannya yaitu kelembagaan urusan pangan dari masa ke masa dan kebijakan ketahanan pangan itu sejak kemerdekaan Indonesia hingga saat ini, yaitu yang bernama Bulog. Namun pada saat masa ke masanya itu berbeda tugas dan wewenangnya di setiap masanya, maksudnya di setiap ketika presiden itu dan lain sebagainya. Nah, yang sangat disoroti bagus terkait dengan Bulog itu di zamannya Pak Soeharto, di mana zaman tersebut Bulog bisa memberikan, menstabilkan suatu harga kebutuhan pangan tersebut menjadi stabil karena adanya yang tadi ada disampaikan bahwasanya sinergitas antara Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan itu bisa menjadikan Bulog itu menjadi mempunyai peran yang sangat yang sangat unggul dan bisa memberikan pemecahan masalahnya, yaitu bisa menstabilkan kebutuhan pokok. Namun ketika zaman dari Pak Presiden Soeharto ini selesai, dari ke masanya itu Bulog justru malah mengalami di mana tugas wewenangnya itu tidak tidak sesuai dan belum adanya sinergitas antara Menteri Pertanian maupun Menteri Perdagangan, sehingga belum bisa untuk mencegah atau untuk mencegah adanya kenaikan harga di pasaran seperti itu. Jadi belum bisa untuk mencegah seperti itu. Nah, mungkin untuk solusinya juga yang bisa saya tangkap juga yaitu pemerintah harus dapat mengembangkan SDM-nya dari pertanian serta teknologi, lalu juga di Bulognya juga diberikan suatu kewenangan yang utuh, yang benar-benar Bulog itu ya untuk menstabilkan suatu harga bahan pangan tersebut. Karena apa? Karena itu maka Bulog tersebut akan menjadi sebuah sekedar badan usaha yang hanya berdiri di bawah kakinya dari kementerian-kementerian seperti itu. Jadi ya kalau udah didirikan menjadi badan usaha, mungkin yang bisa menentukan ya juga dari Bulog itu tersebut. Namun Bulog tersebut harus bisa bersinergitas dengan Menteri Perdagangan maupun dengan Menteri Pertanian terkait dengan nantinya naik turunnya suatu harga dan pasokan serta nantinya distribusinya seperti apa. Jangan sampai Bulog sampai kehabisan stok maupun kebanyakan stok di gudang. Nah, itu yang menjadi PR dari Bulog itu sendiri, yaitu adanya stoknya kurang dan kadang stoknya di gudang itu malah banyak. Nah, jadi mungkin bisa lebih rapi lagi, lebih bisa lagi untuk menstabilkan atau bisa mendistribusikan stok-stok pangan agar nantinya masyarakat juga tidak tidak kekurangan serta mencegah adanya harga yang naik di pasaran terkait dengan karena adanya kelangkaan dan lain sebagainya. Mungkin itu kesimpulan dan solusi yang saya tangkap dari teman-teman semua terkait dengan diskusi kita kali ini mengenai kelembagaan urusan pangan dari masa ke masa dan kebijakan ketahanan pangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita tutup saja untuk diskusi kali ini karena sudah menghasilkan kesimpulan dan solusi. Saya akhiri diskusi kita kali ini. Jika ada salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.